Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Prasetyo Tripambudi, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dengan jurusan keperawatan dengan nomor induk mahasiswa 1040/2004. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isi materi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujian Chandra, SH, MH, MIP, MAK. Mengenai dari resume buku tersebut dijelaskan sebagai berikut. Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu bab pertama, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, bab kedua, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, bab ketiga, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, bab keempat, memahami negara, konstitusi, dan warga negara, bab kelima, memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi, bab keenam, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, dan bab ketujuh, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional. Resume bab pertama, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan sikap memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokrasi, yang keakraban menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan bangsa yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengarah pada moral yang diharapkan di masyarakat seperti bertawakal kepada Tuhan, mempunyai perilaku di masyarakat yang sesuai dengan nilai Pancasila. Fungsi dari pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan tentang tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman, dan berpartisipasi dalam membangun bangsa berdasarkan Pancasila. Kompetensi yang diharapkan dari pendidikan ini yaitu mengetahui tentang nilai-nilai agama dan budaya serta mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan yang meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Resume bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan yang berhimpun dalam kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar arah pengembangan. Unsur identitas nasional terdiri dari pola perilaku, lambang, alat perlengkapan, dan tujuan yang ingin dicapai, serta faktor pembentuk yaitu primordial, sakral, tokoh, kesediaan dalam bersatu perbedaan, sejarah, ekonomi, dan kelembagaan. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia dipergunakan sebagai petunjuk hidup yang dapat diintegrasikan sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Bab ketiga, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan yang menyeluruh dan sistematik, menyangkut bidang politik, sosial, dan keagamaan. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia adalah meningkatkan harkat dan martabat negara sesuai negara serta mencerminkan cara berpikir dan membimbing bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan melalui berbagai bentuk realisasi pembangunan. Macam-macam ideologi. Pertama, ideologi Pancasila, yaitu kumpulan dari pikiran dan pandangan suatu bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ideologi liberalisme, yaitu pandangan dan pemikiran yang lebih mengutamakan kebebasan individual untuk mengembangkan kemampuannya. Yang ketiga, ideologi konservatif. Paham masyarakat atau kelompok bukan hanya sekedar perjumlahan unsur dari kelompok masyarakat yang paling banyak menciptakan kebahagiaan. Yang keempat, ideologi sosialisme komunis, yaitu paham yang lebih didasarkan pandangan kemanusiaan dan kesempurnaan watak manusia. Yang kelima, ideologi fasisme, yaitu nasionalisme dengan segala kemegahan dan simbol-simbol untuk mendukungnya kebebasan suatu negara. Resume bab 4, memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lain dan menetapkan tujuan dari kehidupan bersama. Suatu negara baru dikatakan negara jika memenuhi beberapa hal.
yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, kemampuan mengadakan diplomasi dengan negara lain. Hakikat dari negara adalah, baik dalam arti statis dinamis, ialah melaksanakan kegiatan dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan administrasi negara untuk mencapai tujuan. Konstitusi adalah peraturan awal mengenai pembentukan negara atau dasar hukum. Peran konstitusi adalah untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Warga negara adalah warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Setiap negara yang berdaulat berhak menetapkan sendiri syarat untuk menjadi warga negaranya. Ada dua asas yang dikenal untuk menentukan kewarganegaraan, yaitu asas ius soli atau dari tempat kelahiran dan asas sanguinis atau dari keturunan. Resum bab 5, memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Negara hukum adalah segala kewenangan atau tindakan alat-alat perlengkapan negara atau pemerintah semata-mata berdasarkan hukum. Makna dari Indonesia negara hukum adalah bahwa segala wewenang dan kewajiban pemerintah harus sesuai dengan hukum karena sudah dibatasi hingga tidak adanya penyimpangan dalam penegakan hukum. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahirannya dalam kehidupan bermasyarakat. Macam-macam hak, yaitu 1. Hak untuk hidup, 2. Hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat, 3. Hak kebebasan berkumpul, 4. Hak turut serta dalam pemerintahan, 5. Hak untuk melanjutkan keturunan, 6. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan, 7. Hak memperoleh keadilan dan rasa aman, 8. Hak untuk beragama dan menjalankan ibadah, 9. Hak untuk kedudukan sama di mata hukum. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya hak untuk membuat keputusan politik yang dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur yang ada. Dalam sejarah Indonesia, perkembangan demokrasi mengalami banyak pasang surut. Perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 4 periode, yaitu pertama, demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi ini lebih menonjolkan peranan parlementer serta partai. Kedua, demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi yang lebih menonjolkan kekuasaan lebih besar kepada presiden. Ketiga, demokrasi Pancasila era Orde Baru dari tahun 1965 sampai 1998. Demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Keempat, demokrasi Pancasila era reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa ini partai politik kembali menonjol sehingga perkembangan demokrasi dapat ke arah yang lebih baik. Resum bab 6, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bahasa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografis wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Kedudukan dari wawasan Nusantara adalah landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Resum bab 7, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Unsur ketahanan nasional terdiri dari kecangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Asas ketahanan nasional terdiri atas kesejahteraan dan keamanan, komprehensif integral, mawas diri ke dalam dan luar, dan kekeluargaan. Sifat dari ketahanan nasional adalah mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Pentingnya integrasi nasional adalah untuk membangun kejayaan nasional demi tercapainya tujuan dan diharapkan dan melindungi dari bahaya baik ancaman dari dalam dan luar. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku Pancasila tersebut adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat penting karena di dalamnya mengandung materi yang sangat penting seperti orientasi pendidikan Pancasila, ketahanan nasional, wawasan Nusantara, di mana dalam materi tersebut berguna untuk bekal mahasiswa dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Buku ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.